Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahul qawli. Rabbi adkhilni mudkhala sidqi wa akhrijni mukhraja sidqi waj'al li min ladunka sultanan nasira. Hadirin sidang jamaah yang dimuliakan dan dirahmati Allah. Pertama dan yang paling utama, mari kita bersyukur kita memperoleh sebuah keberuntungan, yaitu Allah beri kesehatan kepada kita semua sehingga dapat berkumpul di Masjid Islamic Center Jakarta Utara ini dalam rangka untuk meningkatkan keberuntungan ini harus kita pelihara dengan baik. Karena apa? Karena banyak di antara saudara-saudara kita yang tidak bisa memanfaatkan momentum Ramadan untuk menjalankan ibadah puasa. Banyak orang-orang yang mengaku dirinya sebagai seorang muslim tapi tidak bisa memanfaatkan keberuntungan Ramadan untuk bertadarus. Banyak di antara saudara-saudara kita yang mengaku dia sebagai seorang muslim, tetapi dia disibukkan dengan waktu-waktu yang mubazir, alias tidak bisa memanfaatkan waktu-waktu yang sangat berharga di bulan Ramadan ini. Oleh sebab itu, Bapak Ibu sekalian, ketika kita yang hadir ini merasa terpanggil untuk bersama-sama hadir di masjid yang sangat megah ini, itu berarti sebuah keberuntungan yang tidak bisa dibayar dengan uang, jabatan apapun. Kenapa? Karena keterpanggilan itu berarti adalah sebuah kesadaran. Dan bagi kita kesadaran itu penting. Kesadaran untuk apa? Untuk keterpanggilan memenuhi panggilan Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi Bapak Ibu sekalian, hanya orang-orang yang diberikan kesadaran itulah sebenarnya yang dia merasa terpanggil untuk memenuhi panggilan Allah. Siapakah itu? Ya, adalah orang beriman. Karena itu banyak ayat-ayat Al-Quran yang mengawali panggilan bagi kita orang beriman untuk memberikan keberuntungan bagi kita. Ya ayyuhalladzina amanu la tulhikum amwalukum wala auladukum an dzikrillah. Wa may yaf'al dzalika fa ulaika humul khasirun. Hai orang beriman, la tulhikum amwalukum. Janganlah kamu lalai dengan harta, amwal. Harta, anak, kamu lalai mengingat Allah. Saya ulangi Bapak Ibu sekalian, jangan kamu lalai karena harta, karena anak. La tulhikum amwalukum wala auladukum an zikrillah, untuk mengingat Allah. Jadi salah satu ciri orang yang lalai itu adalah orang yang disibukkan dengan harta dan anaknya. Mungkin jadi anaknya susah diurus, akhirnya dia sibuk ngurus anaknya, lupa untuk mengingat Allah. Mungkin karena saking banyaknya hartanya, sibuk mengurus harta,
akhirnya lupa untuk mengingat Allah. An zikrillah. Wa may yaf'al dzalika faulaika humul khasirun. Siapa yang mereka lalai, faulaika humul khasirun. Sungguh mereka orang yang merugi. Jadi orang merugi, orang beruntung itu nggak bisa dibandingkan. Kata orang sekarang nggak apple to apple. Kira-kira begitu ya. Nah karena itulah orang merugi itu orang yang tidak menyadari betapa pentingnya dia untuk membuang jauh-jauh sifat lalai dan lupanya mengingat Allah. Membuang jauh-jauh kesibukannya karena anak dan hartanya, dan membuang jauh-jauh menghambur-hamburkan waktu yang sia-sia. Kenapa saya katakan menghambur-hamburkan waktu? Karena sebenarnya Bapak Ibu, dalam kurikulum kehidupan kita ini, mulai dari kita istirahat tidur, bangun tidur, semua ini harus menjadi keberuntungan bagi kita untuk mengingat Allah. Jadi orang beruntung itu sekali lagi orang yang memperbanyak zikir, mengingat Allah Subhanahu wa ta'ala. Dia di saat berdiri dia ingat Allah, di saat duduk dia mengingat Allah, di saat berbaring dia mengingat Allah. Innal ladzina amanu wa amilus solihat sayaj'alu lahumur rahman udda. Sungguh orang beriman dan beramal soleh, sayaj'alu lahumur rahman udda. Allah menanamkan kasih sayang pada hati mereka itu. Jadi ciri orang yang zikir kepada Allah itu adalah orang yang Allah tanamkan iman, amanu wa amilus solihat. Iman wa amilus solihat. Jadi dalam hidupnya nggak pernah luput dari amanu wa amilus solihat. Dan dalam Quran itu banyak ayat-ayat yang amanu wa amilus solihat, amanu wa amilus solihat. Itu ciri orang yang memiliki keberuntungan. Karena orang yang zikir itu, orang yang mengingat Allah, diiringi dengan amanu wa amilus solihat. Orang yang nggak mau zikir mengingat Allah, maka dia jauh dari amanu wa amilus solihat. Akhirnya dia menjadi orang yang merugi. Merugi karena apa? Karena sibuk dengan ngurus harta, sibuk ngurus pangkat, sibuk ngurus jabatan, sibuk ngurus anak, akhirnya lalai, tidak mengingat Allah. Jadi Bapak Ibu, orang yang beruntung itu pertama orang yang zikir terus menerus ingat kepada Allah dikala berdiri, duduk, berbaring. Yang kedua, zikirnya itu diiringi dengan amanu wa amilus solihat. Yang ketiga, nah ini penting ini. Di dalam ayat tadi surah Al-Munafikun, ya ayyuhalladzina amanu la tulhikum amwalukum wala auladukum an dzikrillah wa may yaf'al dzalika faulaika humul khasirun wa anfiqu mimma razaqnakum min qabli an ya'tiya ahadakumul maut الموت فيقول رب لولا أخرتني إلى أجل قريب. Itu orang yang memiliki keberuntungan dalam hidupnya. Apa kata Allah? Setelah dia zikir, mengingat Allah, tidak lalai karena urusan harta dan anaknya, maka yang ketiga adalah wa amfiku mimma rozaqnakum
min qabli ayyatiya ahadakumul maut. Dia menafkahkan sebahagian hartanya. Wa anfiqu mimma razaqnahum min qabli ayyatiya ahadakumul maut. Sebelum maut memanggilnya. Al mautu fayaqula rabbi laula akhartani ila ajalin qarib. Satu ketika orang-orang yang sudah terpanggil untuk menafkahkan sebagian hartanya, tapi dia tunda terus. Akhirnya maut memanggil dia. Akhirnya apa? Menyesal. Dia minta, ya Allah, tundalah kepulanganku kepada Allah. Akharatani, tunda kematianku ya Allah, supaya aku berinfak terus. Bagaimana menunda? Kalau sudah dia dipanggil Allah, gak mungkin. Tidak mungkin lagi ditunda. Nah, oleh karena itu Bapak Ibu sekalian, ketika ada panggilan berinfak, sedekah, wakaf, sesuai kemampuan kita, sesuai harta yang kita miliki, segeralah. Kenapa harus bersegera? Supaya tidak nanti ada penyesalan. Akharatani ila ajalin qarib. Begitu ajalnya sudah dekat. Fayaqula rabbi laula akharatani ila ajalin qarib. Fasaddaqu wa akum minas solihin. Jadi ayat ini mensejajarkan orang yang benar, fasaddaqu wa akum minas solihin, orang yang benar, orang yang soleh, itu disejajarkan yang memiliki keberuntungan. Ya, ketika dia tadi zikir, mengingat Allah, ketika tadi dia melakukan iman dan amal soleh, ya seterusnya dia menginfakkan sebahagian hartanya. Ini berarti sebuah kesadaran yang Allah berikan kepada kita orang beriman dan beramal soleh, agar kita umat Islam ini ya memiliki harta yang bermanfaat untuk kemaslahatan bersama. Coba kita hitung sekarang secara matematik Bapak Ibu, betapa umat Islam ini telah memberikan kontribusi yang cukup besar buat bangsa dan negaranya. Sudah kita wajib zakat bagi yang mampu, wajib pajak lagi. Coba, betul Pak Imam ya? Kalau umat Islam tidak mau bayar zakat, tidak mau bayar pajak, apa yang terjadi dalam negara kita? Gimana negara kita? Negara kita bisa bangkrut. Negara kita bisa bangkrut. Oleh sebab itu, umat Islam sebagai bagian dari bangsa Indonesia telah memberikan kontribusi sumbangan yang begitu besar buat bangsa dan negara ini. Maka kelangsungan bangsa ini 87% ditentukan oleh umat Islam Indonesia. Dengan kelangsungan bangsa ini, maka kedaulatan bangsa ini juga ditentukan oleh umat Islam Indonesia. Tapi pertanyaannya sekarang adalah, apakah kita umat Islam sudah menjadi penentu di Republik ini? Nah, ini yang menjadi pertanyaan sekarang. Apakah kita umat Islam sudah menjadi penentu di Republik ini? Ini PR kita bersama Bapak Ibu. Supaya kita umat Islam menjadi penentu dengan bayar zakat dan bayar pajak, maka kita harus bersatu. Kata Panglima Jenderal Sudirman, seorang bintang 4 di Indonesia ini, yang bintang besar itu langka, termasuk Jenderal Sudirman itu. Apa dia bilang? Kalau kita bangsa ini mau maju, mau menang,
maka bangsa ini harus kuat. Kalau mau kuat harus bersatu. Kalau mau bersatu, ya harus kita terus melakukan silaturahim. Jadi ada 3, 4 kuncinya. Kuat, bersatu, ya menang, harus kuat, harus bersatu, harus terus bersilaturahim. Jadi ada 4 di sini. Ya, sebagai kunci untuk apa? Untuk keberhasilan umat dan bangsa kita. Nah, begitu juga pada diri kita. Kalau kita ambil contoh yang sederhana, kalau diri kita ini mau menang dalam menjalankan ibadah puasa, menang untuk melawan hawa nafsu, maka kita harus kuat. Supaya kita kuat, ya, hawa nafsu kita ini kuat melawan, iman kita kuat melawan hawa nafsu, maka kita harus terus menerus melakukan niat yang kuat untuk menyatukan tekad kita, niat kita dengan perilaku kita, dengan perkataan kita, dengan perbuatan kita. Sebab tidak mungkin, ya, tidak mungkin kita menang melawan hawa nafsu dalam menjalankan ibadah puasa kalau antara perkataan, penglihatan, perbuatan kita nggak bersatu berdasarkan iman kita kepada Allah. Tidak mungkin. Hawa nafsunya bergejolak, mau melakukan sesuatu, membatalkan puasa, tapi dia lawan dengan imannya. Alhamdulillah dia lolos dari godaan-godaan. Karena apa? Karena kata Rasulullah, laisal imanu bitamani walakinna ma waqara bil qalbi wa saddaqa bil amal. Iman itu bukan sekedar hayalan, tetapi sesuatu keyakinan dalam dirinya. Wa saddaqa bil amal, dibenarkan dengan amal perbuatan. Itulah hakikat dari iman itu. Itu yang saya maksud, bersatu keyakinannya dengan hati pikiran melawan hawa nafsu. Kata ulama, seorang pejuang itu adalah orang yang al-mujahidu man jahada nafsahu bi taatillah. Al-mujahid artinya mujahid pejuang, yaitu orang-orang yang man jahada, sungguh-sungguh nafsahu bi taatillah, membimbing nafsunya untuk taat kepada Allah. Bapak sekalian, saya kira itu untuk kultum kuliah 7 menit atau kulibas. Mohon maaf kalau kelewat waktunya. Tapi saya ingin mengajak kita supaya di bulan Ramadan ini menjadi hamba-hamba yang beruntung, hamba-hamba yang menang dan terhindar dari kerugian-kerugian kita dalam menghadapi berbagai ujian cobaan hawa nafsu. Hadanallah wa iyyakum ajmain. Mohon pamit, billahi taufiq wal hidayah. Nasrun minallah wa fathun qarib wa basyiril mu'minin. Wallahu muwafiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.